Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang bergenre action yang berjudul Wolfman. Oke guys, daripada penasaran mending simak langsung ringkasan filmnya. Cerita diawali diperlihatkannya kita oleh sebuah kereta kuda yang sedang berlari kencang di bawah awan hitam gelap, sepertinya ia akan menuju ke sebuah kota. Terlihat seorang pria yang berada di dalam kereta, kita sebut saja namanya David. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, tibalah David dan kereta kuda itu di sebuah rumah yang cukup besar. Ternyata itu adalah rumah ayahnya David. Rupanya David ini telah lama meninggalkan rumah dan sekarang ia kembali lagi ke rumahnya. Kepulangan David ini ternyata tidak lain dan tidak bukan karena ia mengetahui adiknya yang bernama Ben telah lama menghilang. Mungkin niat David akan membantu ayahnya untuk mencari Ben. Mendengar itu ayahnya pun senang dan berterima kasih kepada David atas tawaran yang David utarakan. Namun semua itu sudah terlambat, karena mayat adikmu Ben telah ditemukan, ungkap sang ayah. Lalu David mencoba melihat mayat adiknya, betapa terkejutnya ia melihat mayat adiknya begitu sangat mengerikan. David pun berpikir siapa yang bisa melakukan pembunuhan yang sangat keji ini, apakah binatang buas ataukah manusia yang melakukannya. Semua syarif pun berkumpul membahas pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Mereka semua menebak kalau ini adalah ulahnya kaum Gypsy yang banyak berkeliaran di dekat kota mereka, namun ada seorang pria mengatakan kalau itu bukanlah ulah kaum Gypsy. Lalu ia menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu kalau ayahnya telah melihat sosok besar tinggi bertaring dan berkuku panjang yang merobek-robek isi perut, otak dan lainnya. Makanya ia bisa mengatakan kalau itu bukanlah ulah kaum Gypsy. Scene kembali di mana David mengenang masa kecilnya bersama adiknya Ben. Ia duduk di kamar waktu kecil dulu dan mengingat-ingat semua kenangan masa lalu bersama adiknya. Siang pun hilang, malam pun datang dan kebetulan malam ini adalah malam bulan purnama. Di bawah sinar bulan purnama terlihat David mendatangi kaum Gypsy yang sedang berkumpul di sebuah jalan yang membelah hutan. David pun mengatakan kepada kaum Gypsy, baru seminggu kalian datang 3 orang warga kami tewas. Dan David berpikiran kalau itu bukanlah hal yang kebetulan. Tiba-tiba terlihat beberapa orang berkuda termasuk Sheriff mendatangi kelompok Gypsy, sepertinya mereka berniat untuk mencari keterangan masalah tewasnya beberapa orang dalam beberapa hari belakangan ini. Namun tiba-tiba seorang dari mereka disambar oleh bayangan hitam dan bisa jadi makhluk itulah yang menggemparkan warga kota dengan tewasnya 3 orang beberapa hari yang lalu. Mendengar keributan yang terjadi, David pun langsung keluar dan bertemulah ia oleh seorang yang memerintahkan agar kaum Gypsy itu menyerahkan beruang yang dianggap mereka sebagai penyebab tewasnya 3 orang beberapa hari yang lalu. Benar saja, tiba-tiba seorang dari mereka tewas dengan luka robek di punggungnya. Bayangan hitam itu bergerak sangat cepat. Barulah mereka sadar kalau yang melakukan semua itu bukanlah dari kaum Gypsy atau beruang. Keadaan menjadi sangat kacau, beberapa orang dibantai dengan sadis oleh bayangan hitam itu. Dan akhirnya David dapat melihat bayangan hitam itu, ternyata ia adalah manusia serigala jadi-jadian. David pun mencoba menembakinya namun meleset. Setelah mereda, seseorang dari mereka mengalami luka yang parah, dan seorang tabib dari kaum Gypsy mencoba membantu dengan menjahit lukanya. Namun seorang wanita berkata jika kita membiarkan ia tetap hidup, maka akan menjadi bencana di kemudian hari. Cerita kembali ke David, sepertinya ia sedikit terkena oleh serangan serigala jadi-jadian malam tadi. Sepertinya David menjadi was-was atas goresan kuku dari makhluk serigala yang menyernaganya tadi malam. Kemudian kita diperlihatkan oleh seorang pria yang turun dari kereta kuda. Ia adalah inspektur yang berasal dari luar kota, sebut saja namanya Adam. Ia ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus ini. Adam pun langsung berkunjung ke rumah ayahnya David. Tidak lama David pun keluar dan berkenalan dengan Inspektur Adam. Adam pun mengungkapkan beberapa kekagumannya terhadap David. Lalu mereka mulai membahas tentang kejadian aneh yang menyerang warga kota beberapa hari belakangan ini.
Ternyata Adam mencurigai David atas semua kejadian ini, karena dulu David pernah menyamar dengan beberapa karakter orang dengan penampilan yang sama. "Aku kan memeriksamu," ujar Inspektur Adam kepada David. Beberapa hari ke depan datanglah sekelompok orang bersenjata yang diutus oleh Adam. Mereka minta David untuk berterus terang tentang luka yang ia dapati di malam kejadian kemarin. "Banyak yang menceritakan kalau lukamu sembuh dengan cepat atau sangat tidak wajar kalau engkau manusia biasa." Ketegangan pun terjadi, lalu ayahnya David menembaki salah satu dari gerombolan anak buah Adam tersebut. Setelah berdebat akhirnya mereka pun meninggalkan halaman rumah ayahnya David. Kembali ke David yang sudah merasakan sesuatu yang aneh yang terdapat dalam dirinya setelah ia menerima serangan kemarin. Lalu ia menemui kekasihnya dan menyuruhnya pergi karena ia tidak aman di sini. Bisa jadi David takut kalau ia akan melukai kekasihnya itu. Cerita kembali ke sebuah ruangan di mana di sana David merasakan kesakitan yang luar biasa. Sepertinya ia akan berubah menjadi manusia serigala. Lalu David pun berlari ke hutan di mana di sana ternyata sudah banyak yang menunggu dirinya. Sewaktu berlari David pun masuk ke lubang jebakan yang sudah disiapkan oleh pasukan Adam. Tanpa ampun David pun langsung menghabisi beberapa orang di sana. Naluri serigalanya yang mengharuskan ia terus membunuh. Kejadian pun sangat kacau dan banyak korban yang berjatuhan. Tidak lama Inspektur Adam pun datang ke lokasi dan melihat mayat anak buahnya sudah habis dilalap oleh gigi-gigi dan kuku-kuku tajamnya si Bang David alias manusia serigala. Setelah siang hari akhirnya David dapat ditangkap oleh Inspektur Adam, dan ayahnya David pun tidak bisa lagi membela anaknya itu. Lalu David pun dibawa dan dikurung di sebuah rumah sakit jiwa. Di sana ia sepertinya akan diobati atau disembuhkan oleh seorang dokter dengan cara ia diikat di sebuah kursi dan dibenamkan di air yang sangat dingin. Ia pun terus bertanya di mana ayahnya. Beberapa hari ke depan David pun mendapati kunjungan dari ayahnya, lalu ayahnya menceritakan kejadian yang dulu menimpanya sewaktu ia mencari gua yang dihuni oleh makhluk aneh di negara India. Akhirnya ia pun menemukan gua itu dan ia menemukan seorang anak kecil yang bermuka seram dan aneh. Lalu ia menunjukkan luka gigitan di tangannya. Maka dari itu ayahnya berubah menjadi manusia serigala sejak 25 tahun yang lalu. Mendengar itu David pun sangat terkejut. "Ternyata engkaulah yang membunuh ibuku," ungkap David. Pada intinya David ini sudah memiliki darah manusia serigala sejak dilahir. David pun marah dan ingin sekali membunuh ayahnya. Setelah beberapa jam akhirnya ayahnya pun pergi meninggalkan ruangan David. Malam pun tiba bertepatan dengan munculnya bulan purnama, di mana David akan dihadapkan di sebuah persidangan di mana seorang dokter akan membuktikan David ini benar manusia serigala atau bukan. Karena dokter itu telah mengobati David maka ia akan membuktikan di depan semua orang di ruang sidang itu bahwa sinar bulan purnama tidak akan ada efeknya terhadap David. Waktu pun terus berjalan, bulan purnama pun menunjukkan dirinya. Apa dikata David pun secara perlahan berubah menjadi manusia serigala, dan membuat orang di ruangan itu menjadi takut. Akhirnya dokter pun tewas dan semua orang berusaha untuk melarikan diri dari dalam ruangan itu. Inspektur Adam pun berusaha untuk mengejar David. Semua pasukan dikerahkan namun David terlalu cepat dan tidak terkejar oleh pasukan Adam. Ternyata David berlari ke rumah pacarnya yang bernama Lenny, dan ia bersembunyi di sana untuk sementara waktu.
Leni pun terkejut melihat David. Di sana David menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya. Kemudian Leni pun pergi untuk menemui tabib yang berasal dari kaum Gypsy dan Leni pun memacu kudanya dengan sangat kencang. Lalu pacarnya David bergegas pergi untuk mencari seorang wanita yang bernama Malepa, di mana di sisi yang lain Inspektur Adam dan temannya terus memburu keberadaan David. Akhirnya Leni pacarnya David pun berjumpa dengan Malepa. Ternyata Malepa ini adalah seorang tabib dari kaum Gypsy. Di sana Leni menceritakan kejadian yang menimpa David. Apa yang harus aku lakukan, ungkap Leni kepada Malepa. Malepa pun berkata itu tidak ada penawarnya, engkau mempertaruhkan hidupmu kalau engkau selalu bersama David. Semoga engkau selalu dilindungi oleh Tuhan. Singkat cerita, Adam dan kawanannya tiba di sebuah bar untuk beristirahat dan ia menyuruh beberapa anak buahnya untuk selalu siaga. Terlihat David sedang mempersiapkan diri dengan mengisi amunisi di senapan yang ia pegang. Sepertinya ia ingin menghabisi seseorang. Ia berkeliling di rumahnya yang besar itu. Pada akhirnya ia tiba di ruangan ayahnya dan melihat mayat seseorang dan ayahnya yang sedang bermain piano. Sambil berbincang David terus menghunuskan senapannya ke arah ayahnya, karena sekarang ia sudah benci kepada ayahnya, karena ibunya mati dibunuh oleh ayahnya sendiri 25 tahun yang lalu. Setelah berdebat akhirnya ayah dan anak itu berkelahi dan saling memukul. Dan sialnya malam itu tepat munculnya sinar bulan purnama, dan akhirnya ayah dan anak itu berubah bentuk menjadi serigala jadi-jadian. Dan pertempuran epik antara serigala muda dan tua pun berlangsung sengit. Terlihat Leni pun memacu kudanya dengan sangat kencang menuju rumah David. Leni pun tiba dan setelah ia melihat ayah David telah tewas ia langsung melarikan diri, dan David pun langsung mengejar Leni ke arah hutan. Sekarang semua orang sudah tahu siapa penjahat sebenarnya, maka mereka beramai-ramai menuju hutan untuk mengejar dan membantu menyelamatkan nyawa Leni. Akhirnya Leni pun berhenti dari kejaran David dan ia menodongkan pistol. Leni pun terus memohon jangan membunuhnya, sepertinya David tidak peduli dengan permohonan si Leni. Pistol yang dipegang Leni pun terjatuh dan ia sekarang berada dalam genggaman manusia serigala tersebut alias David. Kemudian David dikejutkan dengan kedatangan pasukan Inspektur Adam. Diam-diam Leni mengambil kembali senjata yang jatuh tadi dan langsung menembakkan tepat di jantung David. Di ujung nafasnya David pun berubah kembali ke wujud manusianya. Leni pun sambil menangis dan memeluk David laki-laki yang sangat ia cintai. Akhirnya David pun tewas. Oke guys, terima kasih telah menyimak ringkasan film yang berjudul Wolfman ini, dan sampai jumpa lagi di ringkasan film berikutnya. Salam buat keluarga kalian dan sampai jumpa.